Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndo TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini kita masih dengan tema kita mengenai batik warisan budaya Tabenda dengan narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Fitri Agustina selaku pengrajin batik dan juga ada Bapak Anzori Tawakal selaku akademisi. Kita akan ngobrol lagi tentunya bersama dengan dua orang narasumber kita. Kita ke Ibu Fitri terlebih dahulu selaku pengrajin batik ya. Nah, untuk pengalamannya nih Bu, memperkenalkan batik yang mungkin agak susah kalau dulu ya. Kalau sekarang udah lumayan enak lah ya. Karena platform udah banyak banget tentunya yang memperkenalkan batik secara luas tentunya. Nah kalau pengalaman Ibu Fitria sendiri nih untuk memperkenalkan batik itu udah sampai kemana? Apakah cukup di Bengkulu aja atau udah sampai keluar kota dan sebagainya? Kalau untuk pengalaman dari kita ya Mas ya, saya alhamdulillah udah sampai ke mancanegara. Mancanegara. Udah pernah fashion show juga saya ke mancanegara. Negara mana kemarin? Waktu itu di Malaysia, terus juga ada di Korea juga, terus juga ada di Singapura sama Thailand juga pernah. Baik. Nah, itu bawa batik Bengkulu? Batik Bengkulu. Baik. Gimana antusiasme dari masyarakat sana? Banget Mas. Jadi mereka itu yang namanya prosesnya handmade, itu mereka itu antusias sekali. Pengen belajarnya, pengen taunya itu tinggi Mas. Banget. Jadi mereka itu gini ya. Oh ini prosesnya begini, wah susah ya. Wajar berarti kemarin bukan hanya jadinya aja, cuman prosesnya juga dilihatin. Kalau kita kan ada slide gambar gitu ya, jadi ini proses ke batik gitu. Nah makanya mereka itu antusias banget. Gini, jadi tapi kita memperkenalkan ada contoh-contoh yang untuk kita ngebatik alat-alatnya gitu. Ini prosesnya begini gitu kan. Terus jadinya begini. Nah terus juga ada fashion show-nya juga. Kalau untuk di nasional kita di Indonesia, saya juga ada beberapa kali ada kerja bareng sama desainer di Jakarta. Itu kebetulan acara KKI Bank Indonesia penyelenggaranya. Acara KKI waktu itu langsung dibuka sama Ibu Wakil Presiden. Alhamdulillah saya dapat kolaborasi dengan Itang Yunas. Jadi alhamdulillah saya dapat langsung pesanan sama Ibu Gubernur Bank Indonesia. Waktu itu langsung kontak saya mau pesen. Mereka alhamdulillah sampai sekarang itu masih hubungan baik. Jadi dari seragam mereka juga mereka buat ke kita gitu untuk di Jakarta. Nah, kalau menurut Ibu Fitria sendiri nih, sebelum kita kembali ke Pak Anzori ya. Nah, untuk Ibu Fitria sendiri, kalau batik Bengkulu nih, kalau batik Jawa itu udah terkenal banget tuh. Iya banget, udah terkenal luar banget biasa. Dari seluruh Indonesia itu tahu nih batik Jawa, batik Jawa. Kalau batik Bengkulu sendiri udah terkenal belum sih Bu, kalau menurut Ibu Fitria? Kalau saya sendiri sih alhamdulillah ya, mereka udah tahu corak kita kan se-Indonesia itu beda sendiri Mas. Jadi kita enak menjelaskannya itu. Karena waktu saya ikut fashion muslim dunia itu di Jakarta, itu yang dipajang di depan itu batik basure, tetapi yang kunonya, yang klasik. Nah itu yang saya, waduh kayak bangga sendiri loh gitu loh. Nah kalau dari motif-motif daerah lain itu mereka paling ada ciri khasnya masing-masing gitu ya. Kalau kita tuh beda. Jadi kita untuk menyampaikan suatu pesan ataupun doa itu bagus sekali di baju gitu. Baik. Nah makanya saya tuh bangga gitu dengan batik basure itu. Baik. Kata ke Pak Anzori ini, tadi yang boleh dibahas mungkin filosofinya batik ini apa sih Pak? Kalau boleh tahu? Filosofinya batik ini secara ini kan menantang. Ya, dia harus impresif, kreatif, kemudian menimbulkan inspirasi. Nah, jadi betul kita Bengkulu ini secara filosofis. Dia memberikan corak atau ornamen berbeda dengan daerah lain, maka tenun besure ini lebih mendapatkan tempat, apalagi untuk pangsa pasar Timur Tengah. Jadi mereka sudah sangat familiar huruf kaligrafi Arab gitu kan. Kemudian yang kedua, warna-warna kita ini kan lebih dominan warna-warna kontras ya, Bu ya. Iya, kalau untuk daerah warna pesisir itu rata-rata warna kontras, tetapi kita buat dua Pak. Jadi ada warna pesisir, ada juga kita warna yang memang soft.
untuk kita untuk keluar. Oh, dibedain Jadi ya. dibedain karena pasarnya kan beda-beda Iya, kan. Jadi oke. kita nggak bisa semuanya kita samain. Kebanyakan dicari? Iya. Iya. Kebanyakan dicari yang warna mana? Kalau untuk di Bengkulu itu warna kontras. Jadi warnanya yang cas. Karena kita kan daerah pesisir. Kalau di pesisir itu rata-rata semuanya baik di Jawa maupun di Sumatera atau daerah lain itu warnanya pasti yang kontras banget, sama kayak Afrika gitu ya. Jadi jelas Yang gitu. jelas Nah, gitu. Jadi motif, jadi harus memang tidak bisa apa namanya tengah gitu ya, tidak bisa Iya. soft, Iya. ya harus lebih menantang. Nah itu Iya. kan karena batik ini juga yang pilot tadi tanyakan filosofisnya, Iya. artinya itu memberikan kekuatan dari dalam. Iya. Nah, jadi orang yang memiliki jelas itu berarti kan satu jujur, kemudian disiplin, tepat waktu itu kan filosofisnya. Nah, itu terlihat dari warna baju kan, warna pakaian sanda. Ini apa namanya motif tadi. Nah kemudian yang berikutnya saya pikir kenapa orang-orang bule atau orang-orang luar negeri sudah sangat familiar dengan batik Indonesia dan Bengkulu karena tenun mereka itu kan pakaiannya rata-rata orang luar negeri itu pertama yang resmi adalah jas. Ya, betul. Benar. Nah sedangkan di kita dua, jas dan batik. Jas dan batik. Nah, dia baik untuk kemeja ataupun untuk dress untuk ibu-ibu ya. Nah, apalagi sekarang ibu-ibu ini kan dibalut juga dengan yang Hijab. muslimah Hijab. menggunakan jilbab. Iya. Jadi sangat-sangat dominan dan kainnya juga. Betul. Nah, berikutnya yang saya pikir yang peluang dari sisi bisnis yang sangat potensial luar biasa ya secara demografi ya pertumbuhan milenial Z ini sampai 20 bonus ya bonus demografi ini Indonesia ini luar biasa sampai 2045. Nah ini jadi pangsa pasar yang luar biasa di domestik dalam negeri. Demikian juga untuk negara-negara sudah maju tadi mereka tentu dengan first class ya kelas atas itu mereka harga kan tidak ada masalah. Jadi segmen pasar kelas atas itu ekspor, kemudian bonus demografi untuk Bu Fitria ini sangat ini Bu, jangan takut Bu, sampai 2045 itu kita Indonesia ini pasti tumbuhnya kelas menengah ini akan menjadi segmen pasar yang sangat potensial. Betul Pak. Jadi secara bisnis kemudian selera batik ini kan sangat kreatif, jadi bisa pakaian santai untuk ibu-ibu kan pakaian di rumah, daster kan, kemudian termasuk ya pakaian tidur. Nah itu tadi pakaian resmi semuanya dipakai. Nah untuk kantoran kan, nah diwajibkan pemerintah itu nasional ya semua kementerian lembaga di tingkat pusat itu minimal 1 hari pakai batik. Betul. Kemudian Pemprov, Pemkap juga minimal 1 hari pakai batik. Artinya dan di Sabtu Minggu jangan lupa. Iya, kondangan ya, Pak. Kondangan 2 hari. Jadi nggak ada cerita nggak ada batik. Jadi Betul stok itu sekali. rata-rata. Memang rata-rata orang semuanya ada batik di rumahnya. Betul, ya. pasti. Baik. Kita akan kembali pemirsa dengan obrolan kita bersama dengan dua narasumber kita. Tapi kita jeda iklan terlebih dahulu tetap bersama kami di Bandung TVRI Bengkulu.